Saluran mobilitas sosial. Jelaskan apa nih maksud dengan saluran mobilitas sosial dan berikan 3 contoh saluran mobilitas sosial yang paling umum di masyarakat Indonesia. Pengertian saluran mobilitas sosial adalah jalur atau cara yang memungkinkan seseorang atau kelompok untuk berpindah dari satu kelas sosial ke kelas sosial lainnya. Contoh-contohnya adalah pekerjaan atau karir. Contohnya yaitu pekerjaan atau karir. Jenis pekerjaan atau posisi karir juga berpengaruh besar kepada status sosial. Kedua, pendidikan. Pendidikan adalah sumber utama untuk mencapai mobilitas ke atas. Ketiga, yaitu pernikahan. Dalam beberapa kasus, pernikahan dengan seseorang dari status sosial lebih tinggi dapat menyebabkan mobilitas sosial. Bagaimana lembaga pendidikan dapat menjadi saluran mobilitas sosial yang efektif? Lembaga pendidikan dapat menjadi saluran mobilitas sosial yang efektif karena memiliki peran penting dalam menyediakan pengetahuan, keterampilan, dan nilai-nilai yang dibutuhkan untuk meraih kesempatan ekonomi dan sosial yang lebih baik. Caranya, 1. Mengurangi kesenjangan sosial. 2. Memberi akses ke jaringan sosial dan ekonomi. 3. Meningkatkan keterampilan dan kompetensi. Apa perbedaan antara mobilitas sosial yang menjadi melalui saluran pendidikan melalui saluran jawabannya. Yang pertama, melalui saluran pendidikan dapat membantu seseorang untuk memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan keahlian yang dapat mengubah status sosialnya. Lalu selanjutnya ada saluran perkawinan. Saluran perkawinan dapat menjadi saluran mobilitas sosial yang pasangan memiliki status sosial yang berbeda. Jelaskan dampak positif dan negatif dari mobilitas sosial yang terlalu cepat. Dampak positifnya, peningkatan kesejahteraan baik fasilitas hidup, 2. Kemajuan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi, 3. Motivasi dan kompetisi memicu semangat belajar dan bermotivasi. Dampak negatifnya, 1. Stres dan tekanan mental, meningkatkan tekanan karena kebutuhan adaptasi, 2. Melemahnya ikatan lingkungan sosial, 3. Ketidakseimbangan sosial, menimbulkan kecemburuan dan konflik, 4. Konsumsi dan materialisme, mendorong gaya hidup konsumsi. Bagaimana globalisasi mempengaruhi saluran mobilitas sosial? Globalisasi memiliki pengaruh besar terhadap saluran mobilitas sosial dalam berbagai aspek, baik positif maupun negatif. Berikut adalah beberapa cara globalisasi mempengaruhi saluran mobilitas sosial. 1. Ulangan kerja internasional. Globalisasi membuka kesempatan kerja di berbagai negara. Memungkinkan individu bekerja atau belajar di luar negeri, dan dengan terbukanya akses ini, seseorang dapat meningkatkan keterampilan dan memperoleh pendapatan yang lebih baik, yang pada akhirnya mendorong peningkatan kualitas sosial. 2. Akses pada pendidikan global. Globalisasi membuka akses ke institusi pendidikan luar negeri, baik melalui beasiswa maupun program penukaran pelajar. 3. Teknologi dan informasi. Globalisasi juga mendorong kemajuan teknologi dan informasi yang cepat, sehingga individu dari berbagai kalangan bisa belajar berinovasi dan berwirausahaan tanpa batas geografis. Peran pemerintah dalam membuka akses mobilitas sosial bagi seluruh tingkatan
lapisan rakyat. Pemerintah memiliki peran penting dalam membuka akses mobilitas sosial bagi seluruh lapisan masyarakat agar semua orang memiliki kesempatan untuk meningkatkan taraf hidup dan status sosialnya. Berikut adalah beberapa peran utama pemerintah dalam hal ini. 1. Pendidikan berkualitas dan terjangkau. Globalisasi memiliki pengaruh besar terhadap Pemerintah memiliki peran penting dalam membuka akses mobilitas sosial bagi seluruh lapisan masyarakat agar semua orang memiliki kesempatan untuk meningkatkan taraf hidup dan status sosialnya. Berikut adalah beberapa peran utama pemerintah dalam hal ini. 1. Pendidikan berkualitas dan terjangkau. Pemerintah perlu menyediakan pendidikan yang berkualitas dan terjangkau untuk semua kalangan. 2. Memiliki kerja dan kewirausahaan. Pemerintah dapat menciptakan lapangan kerja dan mendorong kewirausahaan melalui kebijakan ekonomi yang inklusif. 3. Akses pada layanan kesehatan. Mobilitas sosial juga dipengaruhi oleh kesehatan. Pemerintah perlu memastikan akses layanan kesehatan yang terjangkau dan merasa merata, terutama bagi masyarakat miskin agar mereka dapat tetap produktif dan kontribusi dalam masyarakatan. Dengan menjalankan program ini, pemerintah dapat mendukung mobilitas sosial yang adil dan inklusif, serta mengurangi kesenjangan antar lapisan masyarakat. Nomor 1. Jelaskan apa yang dimaksud dengan saluran mobilitas sosial. Berikan 3 contoh saluran mobilitas sosial yang paling umum di Indonesia. Pengertian saluran mobilitas sosial adalah jalur atau cara yang memungkinkan seseorang atau kelompok untuk berpindah dari satu kelas sosial ke kelas sosial lainnya. Contohnya yaitu 1. Pekerjaan atau karir. Jenis pekerjaan atau posisi karir juga berpengaruh besar pada status sosial. 2. Pendidikan. Pendidikan adalah saluran utama untuk mencapai mobilitas sosial ke atas. 3. Pernikahan. Dalam beberapa kasus, pernikahan dengan seseorang dari status sosial yang lebih tinggi dapat menyebabkan mobilitas sosial. 2. Bagaimana lembaga pendidikan dapat menjadi saluran mobilitas sosial yang efektif? Lembaga pendidikan dapat menjadi saluran mobilitas sosial yang efektif karena memiliki peran penting dalam menyediakan pengetahuan, keterampilan, dan nilai-nilai yang dibutuhkan individu untuk meraih kesempatan ekonomi dan sosial yang lebih baik. Caranya, 1. Mengurangi kesenjangan sosial. 2. Memberikan akses ke jaringan sosial dan ekonomi. 3. Meningkatkan keterampilan dan kompetensi. 3. Apa perbedaan antara mobilitas sosial yang terjadi melalui saluran pendidikan dan melalui saluran perkawinan? Yang pertama ada saluran pendidikan. Pendidikan dapat membantu seseorang untuk memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan keahlian yang dapat mengubah status sosialnya. Yang kedua, melalui saluran perkawinan. Perkawinan dapat menjadi saluran mobilitas sosial ketika pasangan memiliki status sosial yang berbeda. 4. Jelaskan dampak positif dan negatif dari mobilitas sosial yang terlalu cepat. 1. Dampak positif. Peningkatan kesejahteraan aktif lebih baik ke fasilitas hidup. 2. Kemajuan ekonomi mendorong produktif dan pertumbuhan ekonomi. 3. Motivasi dan kompetisi. Memicu semangat belajar dan berinovasi. 4. Inovasi dan kreativitas. Mempercepat perkembangan ide-ide baru. 5. Pengurangan ketimpangan sosial, memberi peluang bagi kelompok yang kurang beruntung. Dampak negatif. 1. Stres dan tekanan mental, meningkatnya tekanan karena tuntunan adaptasi. 2. Melemahnya hubungan sosial, terputusnya ikatan dengan lingkungan asalnya. 3. Ketidakseimbangan sosial, menimbulkan kecemburuan dan konflik. 4. Konsumerisme dan materialisme, mendorong gaya hidup konsumtif. 5. Penurunan norma sosial, mengabaikan nilai tradisional demi menyesuaikan diri. Nomor 5. Bagaimana globalisasi memengaruhi saluran mobilitas sosial?
Globalisasi memiliki pengaruh besar terhadap saluran-saluran mobilitas sosial dalam berbagai aspek, baik positif maupun negatif. Berikut adalah beberapa cara globalisasi memengaruhi saluran mobilitas sosial. Yang pertama, peluang kerja internasional. Globalisasi membuka kesempatan kerja di berbagai negara, memungkinkan individu bekerja atau belajar di luar negeri. Dengan terbukanya akses ini, seseorang dapat meningkatkan keterampilan dan memperoleh pendapatan yang lebih baik, yang pada akhirnya mendorong peningkatan status sosial. Yang kedua, ada akses pada pendidikan global. Globalisasi membuka akses ke institusi pendidikan luar negeri, baik melalui beasiswa maupun program pertukaran belajar. Pendidikan internasional memungkinkan individu belajar keterampilan dan mendapatkan wawasan yang lebih luas, sehingga meningkatkan daya saing mereka di pasar tenaga kerja dan memperbesar peluang mobilitas sosial. Lalu yang ketiga, kemajuan teknologi dan informasi. Globalisasi juga mendorong kemajuan teknologi dan informasi yang cepat, sehingga individu dari berbagai kalangan bisa belajar, berinovasi, dan berwirausaha tanpa batasan geografis. Internet memudahkan akses pengetahuan dan keterampilan, serta membuka peluang kerja jarak jauh yang bisa menjadi sarana untuk meningkatkan taraf hidup. 6. Apa peran pemerintah dalam membuka akses mobilitas sosial bagi seluruh lapisan rakyat? Pemerintah memiliki peran penting dalam membuka akses mobilitas sosial bagi seluruh lapisan masyarakat, agar semua orang memiliki kesempatan untuk meningkatkan taraf hidup dan status sosialnya. Berikut adalah beberapa peran utama pemerintah dalam hal ini. 1. Pendidikan berkualitas dan terjangkau. Pemerintah perlu menyediakan pendidikan yang berkualitas dan terjangkau untuk semua kalangan. Dengan pendidikan, individu memperoleh pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan untuk meningkatkan posisi sosial dan ekonominya. Program beasiswa dan subsidi pendidikan juga sangat penting untuk membantu kelompok yang berkurang mampu. 2. Lapisan kerja dan kewirausahaan. Pemerintah dapat menciptakan lapangan kerja dan mendorong kewirausahaan melalui kebijakan ekonomi yang inklusif. Ini bisa berupa pelatihan keterampilan, bantuan modal, atau insentif pajak bagi usaha kecil dan menengah UMKM, sehingga masyarakat memiliki kesempatan untuk meningkatkan pendapat dan taraf hidup mereka. 3. Akses pada layanan kesehatan. Mobilitas sosial juga dipengaruhi oleh kesehatan. Pemerintah perlu memastikan akses layanan kesehatan yang terjangkau dan merata, terutama bagi masyarakat miskin, agar mereka dapat tetap produktif dan berkontribusi dalam masyarakat. Dengan menjalankan peran-peran ini, pemerintah dapat mendukung mobilitas sosial yang lebih adil dan inklusif, serta mengurangi kesenjangan antar lapisan masyarakat. Nomor 7. Bagaimana perubahan teknologi dapat mempengaruhi mobilitas sosial di masa depan? 1. Akses informasi. Teknologi digital memungkinkan akses informasi yang lebih luas, meningkatkan pengetahuan dan keterampilan individu, sehingga memfasilitasi peluang pendidikan dan pekerjaan. 2. Platform digital. Kemunculan platform seperti media sosial dan situs pencarian kerja mempermudah koneksi antara pencari kerja dan pemberi kerja, memungkinkan orang dari latar belakang yang berbeda untuk menemukan peluang. 3. Pendidikan daring. Akses ke pendidikan daring memberikan kesempatan bagi orang-orang yang sebelumnya tidak memiliki akses, membuka jalur baru untuk meningkatkan status sosial. Terakhir, refleksi. Pada pembelajaran kali ini, kita belajar mengenai saluran mobilitas sosial seperti apa itu saluran mobilitas sosial dan contohnya. Bagaimana lembaga-lembaga tersebut dapat menjadi saluran mobilitas yang efektif. Apa saja perbedaan antara lembaga-lembaga yang ada. Lalu apa saja dampak-dampak dari saluran mobilitas sosial dan lain-lain. Dengan kita mengetahui hal-hal tersebut, kita bisa lebih bijak dalam menggunakan saluran mobilitas sosial, dan kita lebih mengetahui hal-hal tentang saluran mobilitas sosial serta bagaimana cara-caranya. Mobilitas sosial adalah pindahan posisi atau status seseorang atau kelompok dalam struktur sosial masyarakat. Fenomena ini terjadi karena adanya perubahan ekonomi, pendidikan, politik, dan berbagai faktor lainnya. Contohnya tentang mobilitas sosial itu: 1.
peluang kerja internasional. 2. Akses pada pendidikan. 3. Dampak pada struktur keluarga. 4. Tekanan sosial dan ekspektasi. 5. Fenomena mobilitas sosial. Mobilitas sosial memainkan peran penting dalam dinamika masyarakat. Sementara itu, tantangan dalam mencapai mobilitas sosial yang rata menunjukkan pentingnya upaya kolektif dari individu, masyarakat, dan pemerintah dalam menciptakan kesempatan yang adil bagi semua lapisan masyarakat. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.